alami, Tuhan tahu. Kita barangkali tidak melihat kiri kanan kita, mungkin melihat teman-teman kita memuji Tuhan dengan girang atau dengan apapun. Tetapi di balik semuanya mungkin ada hati yang galau, ada hati yang lagi gundah gulana. Oleh karena mungkin persoalan-persoalan yang terjadi menghimpit sehingga kita tidak bisa merasakan damai. Saya bilang, ketika engkau datang ke gereja, engkau sedang berurusan dengan Tuhan. Amin. Engkau sedang berurusan dengan Tuhan. Yes. Dan saya bilang, ketika engkau sedang datang ke gereja, sebenarnya hidup kita bersama dengan Tuhan sudah pasti. Namun ketika kita pulang, mungkin kita lagi diperhadapkan dengan kok gini ya ikut Tuhan, kok begini, situasi sepertinya membuat saya makin membuat tidak nyaman. Tetapi saya mau katakan, ketika engkau datang ke gereja, ketika engkau memfokuskan bahwa saya memerlukan Tuhan, saya mau katakan mata hati Tuhan tertuju buatmu. Mata hati Tuhan tertuju buatmu. Saya mau bilang, ketika engkau ke gereja, sebenarnya berbicara hidup dan mati. Berbicara hidup dan mati. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tetapi penyerahan Tuhan, penyerahan hidup kita kepada Tuhan dimulai setahu saya dari dalam gereja, dalam hubunganmu dengan Tuhan. Marilah Roh Kudus, hamba yang serahkan semuanya kepadamu. Apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi kemauanmu bagi kami. Sebenarnya hidup ini selalu berjalan dengan fakta di depan mata kita, tergantung bagaimana kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan, walaupun memang kita sibuk dengan dunia kerja, mencari mencukupkan kebutuhan makan dan minum kita, tetapi bagaimana kita untuk selalu hidup layak di hadapan Dia, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Tetapi kalau Roh Kudus berbicara, bilang firman Tuhan untuk saya, firman Tuhan untuk saya, dan engkau akan mengembang ke kiri ke kanan. Kuncinya di dalam setiap ibadah di tempat ini, engkau harus membuka hati, tidak bisa tidak, supaya engkau pulang
dengan melihat kemudian demikian Allah dinyatakan dalam hidup. Diberkatilah kami semuanya. Haleluya. Mari semua katakan amin. Lampu-lampunya bisa dinyalakan. Lampu di mana? Oke, baik, teman-teman yang saya perhatikan saudara, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa hidup ini selalu berjalan dengan fakta yang ada. Dan tiba-tiba dalam ibadah tadi saya tidak ada sebenarnya konsep firman Tuhan saya berbeda, tapi saya tidak tahu kenapa Tuhan membawa pada situasi seperti ini. Bu, pegang. Nah, ini fakta. Ikut Tuhan fakta. Sudah dengarkan? Waktu saya ngomong dengan ibu, waktu saya dengan istri kunjungan ke Ibu Rika, bahkan pada waktu Ibu Rika juga datang ke tempat ini, baru cerita banyak. Jadi dalam pekerjaan ada pengalaman menarik. Pada waktu datang beribadah di tempat ini, ada sentuhan Tuhan, betul nggak Bu? Ada dekat. Pengalaman kira-kira yang pernah Ibu rasakan secara ya orang bilang supranatural ya, tetapi kita bilang pengalaman dengan Tuhan. Saya berdoa supaya apa yang disampaikan oleh Ibu Rika ini menjadi bagian saudara. Gimana Bu? Ya, jadi semenjak saya ibadah di tempat ini, kita kadang kan ini ya, kadang kita secara manusia kan berpikir masa sih aku bisa ini bisa itu. Tapi semenjak saya ibadah di tempat ini, saya berani memberi untuk Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan kita kasih. Jadi kita percaya itu hari demi hari, bulan demi bulan tuh mujizat Tuhan dinyatakan dari ekonomi semakin membaik, terus di rumah. Jadi sepertinya tuh saya pengen apa aja tuh selalu dilancarkan gitu loh. Bisa beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya, mujizat Tuhan benar-benar. Jadi nggak sia-sia, penting kita datang ke tempat Tuhan, kita serius, kita mencari kerajaan Tuhan dan kita tetap setia di dalamnya, pasti Tuhan nyatakan kemuliaan. Jadi semua orang tuh melihat, kamu kok hebat banget cuma kerja begini, tapi ada aja yang ini. Jadi yang kita dapatkan tuh ada aja berkat dari Tuhan. Jadi kita pengen biar nama Tuhan dipermuliakan. Ini loh Tuhan aku. Jadi biar semua orang yang belum percaya bisa melihat kalau Tuhan kita tuh baik dan luar biasa. Firman Tuhan fakta ya. Suami ibu ini yang maaf kata ya masih berseberangan dengan kita. Tetapi waktu kami juga ada konsil di sana sempat, dia ikut. Itu luar biasa saudara. Dari sentuhan-sentuhan kasih yang dialami oleh ibu kami itu tertransfer kepada orang lain. Terus pernah nggak di dalam ibadah di tempat ini? Waktu di jamaah Tuhan gimana? Ada nggak? Nah, waktu ibu beribadah tiba-tiba nangis itu gimana? Oh iya, nah, waktu saya di sini waktu mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus ya Pentakosta Pak ya. Iya. Saat itu saya benar-benar merasakan itu kan Bapak kan pada menjamah ya keliling ya ke kita umatnya. Itu seakan-akan saya merasakan langsung tuh ada seorang berpakaian jubah putih itu benar-benar ngejamah saya benar-benar merasakan tangannya tuh di atas saya sampai sekarang, sampai saat itu maksudnya saya masih ingat jamahannya tuh yang membuat saya langsung mengeluarkan semua yang ada di dalam isi hati saya sampai sekarang nggak bisa saya lupakan. Jadi benar-benar saya percaya itu Roh Kudus, itu Yesus yang menjamah saya. Jadi kalau kita benar-benar mencari Tuhan, tetaplah berharap dan setia karena Tuhan tuh nggak pernah lalai dengan janjinya, dia tuh akan selalu ada untuk kita. Amin. Saya beri kemuliaan bagi Tuhan. Dari pengalaman-pengalaman yang ada, saya mungkin refresh ya. Ada beberapa jemaat Roma, Ibu Linda, dan beberapa jemaat yang ibu-ibu di tempat ini, mereka sempat berkata begini, oh kalau saya ikut ibadah, kayaknya kalau datang sebelum dalam pujian penyembahan agak nol, agak gimana Bu ya? Agak. Kayaknya tuh saat penyembahan kita tepat waktu gitu. Amin. Ya. Kalau nggak ikut penyembahan tuh rasanya kayak hambar, jadi percuma.
Kayaknya ada yang kurang itu Pak. Nah, oke ya. Saya berdoa supaya apa-apa yang menjadi pengalaman-pengalaman jemaat satu dengan yang lain ditimpa. Berarti ada Tuhan di tempat ini. Katakan ada Tuhan di tempat ini. Amin. Dan ibu ini sudah agak lama. Ini Bapak Tio. Ini tema langsung, saudara. Firman Tuhan kalau tidak ada bukti nyata itu salah. Kenapa? Saya jangan saudara berpikir Pak kembali cuma di rumah atau ketemu enggak. Kami ada waktu-waktu tertentu yang ya kita kunjungan dulu. Tiba-tiba Tuhan arahkan ke tempat ini dan ketika kami kunjungan ternyata ada pesan-pesan yang Tuhan berikan. Pak Tio berkata, latar belakang beliau itu luar biasa. Bisa begini dikit Pak, nggak apa-apa supaya pada lihat. Ya. Atau di situ aja nggak apa-apa. Sebelum ikut Tuhan gimana? Buka aja itu. Sebelumnya aku kenal Tuhan. Ya, Hancur lah hidup. hancur aja. Ya, perbuatanku juga tidak baik. Sejak kenal Tuhan ya, haleluya puji Tuhan. Ada sedikit kayak perubahan pasti. Ya, Menjabat saya waktu sakit, selalu memberikan yang terbaik di dalam konteks. oke. Ada kesaksian-kesaksian juga yang lain yang nggak mungkin saya sampaikan dari latar belakang kehidupannya. Sedikit saya kupas sedikit Pak ya. Saya puji Tuhan saya nggak pernah narkoba, tapi Bapak ini sudah becek banget. Betul nggak Bu ya? Udah parah banget. Istilah kata dunia hitamnya itu sudah, bahkan istrinya sempat dibuat tidak nyaman. Tetapi karena anugerah Tuhan, ya dulu ya, masih ada sampai detik ini. Bisa beri kemuliaan bagi Tuhan. Bahkan ada kesaksian-kesaksian yang lain juga dengan ibu ya. Nantilah, makanya itu saya berharap supaya sebuah jemaat ketika selesai ibadah, jangan langsung syur pulang. Ngobrol lah dari mana, ada pengalaman enggak itu dengan Tuhan, amin. Karena kita ini adalah keluarga, katakan kita adalah keluarga. Terus saudara yang kasih dalam Tuhan, ada di dalam konsep pikiran saya bahwa ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, sebenarnya ada pengalaman-pengalaman yang lebih dahsyat untuk kita. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan baru supaya ketika kita meminta Tuhan jawab. Dalam tanda kutip loh. Istilah kata apa yang menjadi Tuhan, bukan keinginan. Dan itu adalah fakta. Mungkin ada banyak kesaksian-kesaksian yang lain. Tetapi seperti coba baca yang di atas. Statement saya baru tulis tadi sekitar 2 jam. Ya 2 jam yang lalu. Sama-sama baca 1, 2, 3. Ini punya cerita dan ceritakan Yesus dalam hidup pribadi ya. Selagi masih bernafas nggak bisa tidur. Nah, apakah kehidupanmu dengan Yesus itu engkau alami? Nah, seperti yang saya sudah sampaikan, wawancara ini masih 2 orang. Kita mesti pikirkan itu. Selalu saya bilang bahwa ketika seseorang di tempat ini mengalami yang namanya sesuatu dari Tuhan, ada saja yang harus disampaikan. Sebelum is that. Ya, ini saya mau sambung dengan khotbah yang saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu. Ya kami bertiga sebenarnya satu umur, tapi ini yang paling tua di kelas, paling tua. Karena saya di dalam kelas, di kelas Getsemani ini orang yang aktif, produktif ya di dalam melakukan segala sesuatu. Istriku juga tahu, istriku tahu. Ini kami kelas sekitar 27 orang. Yang ini dulu ya. Dia gembala sidang di GSJA Maranatha Padang. Sekitar 2 minggu atau 3 minggu sebelum Innalillahi, ini loh, sebelum dipanggil Tuhan, dia telepon saya, bro, saya mau ke tempatmu tapi minta maaf, anakku ada urusan di Jakarta, pengen main ke tempatmu, pengen 3 minggu atau 2 minggu. Selanjutnya pagi-pagi dia tulis status, dulu paling banyak itu Facebook, baru masuk juga di WA grup kami, WA grup.
masih ucapin selamat ulang tahun sama istri. Jadi masih dalam, waduh. Pada waktu itu gereja ini sedang membangun, direnovasi. Dan tahu, dia dipanggil Tuhan. Ayo, nggak ada orang di rumah. Apa dia kebanting atau apa, tiba-tiba datang di rumah sudah keras. Katakan hidup terlalu singkat. Cerita apa yang engkau akan sampaikan sebelum engkau istirahat? Main-main. Saya bukan berbicara tentang, kok selalu berbicara tentang, memang orang ke gereja pasti akan mengalami kematian, gak bisa tidak. Tetapi kalau kita nggak siap, repot saudara. Yang berikut, ini ya laporan dulu. Ini juga 2 minggu nih, 2 atau 3 minggu. Pak Gembala, kalau dia selalu panggil lucu juga di orang ini. Pak Gembala bagaimana kamu? Baik, puji Tuhan. Aduh Pak Gembala, saya baru selesai di info saya lagi ini sakit ini. Aduh memang ya kita kalau sudah umur begitu ya. Istrinya telepon, Kak. Yang menggacu balik. Papa. Kalau ini saya nangisnya sampai 2 minggu. 2 minggu saya nangis. Saya bilang, Tuhan, kok bisa seperti ini? Orangnya masih potensial. Gerejanya lagi up, gerejanya lagi naik. Kalau ini membantu di salah satu gereja. Enggak. Sama-sama waktu ini juga bilang, kamu datang. Kadang-kadang saya terlalu sibuk, saya via telepon aja minta maaf. Kalau yang ini, nangis, dia bilang gimana ya saya nangis. Tuhan tolonglah kamu. Dan puji Tuhan anaknya sekarang sudah masuk di sekolah teologi. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Enggak, makanya kalau saya pikir belum waktunya, tetapi waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, yang minggu kemarin saya sampaikan kepada saudara. Ini pada hari Selasa pagi. Ini penerima plakat, ada plakat di dalam gereja ini. Ini orang. Tetapi saya tahu bahwa orang-orang ini, mohon maaf kata yang tadi yang saya sampaikan ini, kalau yang itu memberikan laporan, kalau ini kan teman saja. Ini cara kerjanya karena dia kepala bagian di salah satu pertambangan, kerjanya kantoran benar. Tetapi dia masuk dalam sistem kami bersama-sama dengan saya jadi pembicara di Gria Sejati yang ada di Banten, saya salah satunya. Kerjanya teratur banget. Dan selalu ya saya sangat bangga. Selalu bilang Pak Gem, selalu dia bagaimana ini? Saya bilang begini. Pembicara gimana? Ada yang kurang? Semua sudah bagus, cuma ada beberapa penekanan. Saya pun mereka koreksi. Pak Gembala terlalu cepat dan lain sebagainya. Saya bilang makasih. Ini hari Rabu waktu kita ya. Pak Pendeta, Pak Gembala, Pak Ferry. Hah? Yang benar? Kok bisa? Istrinya puji Tuhan karena sudah di dalam Tuhan jadi nggak terlalu istilah sampai krisis atau stresnya. Cuman waktu ada pesan Tuhan yang saya berikan pada hari Jumat minggu yang lalu, sebagai Ibu Beno, Pak Ferry sudah melakukan yang terbaik. Sebelum dia dipanggil Tuhan, dia sudah bekerja habis-habisan. Lalu memberikan yang terbaik. Jangan nyesel, Pak Ferry punya rumah di surga sudah selesai. Dan saya bilang, jangan-jangan kita di antara ini yang masih hidup, yang tidak akan pergi ke tempatnya Pak Ferry. Ya juga ya. Udahlah, saya mau melupakan dalam tanda kutip mengenang dia, tetapi tetap memfokuskan bahwa hidup saya akan menyusul dia. Jadi dengan kata lain, saudara lagi menempatkan kuasa firman Tuhan. Selagi engkau masih hidup, punya cerita yang baik untuk Tuhan. Katakan punya cerita yang baik untuk Tuhan. Saya memberikan kesaksian ini karena memang orang-orang ini dalam tanda kutip memasuk surga atau tidak urusan dengan Tuhan, tetapi melihat sepak terjang mereka, melihat cara kerja mereka, ya saya dalam tanda kutip sebagai hamba Tuhan, mereka ada di surga. Nah, bagaimana dengan hidupmu dan hidupku? Ketika engkau saat ini, jangan sampai ya ada orang yang berkata,
Kalau boleh dulu cepat dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan dalam keadaan ke surga atau ke neraka itu penilaian. Hidup dan mati ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi butuh kesiapan. Saya mengatakan butuh kesiapan. Nah, ketika engkau datang di dalam rumah Tuhan di tempat ini, saya mengatakan kepada ibu, bapak, saudaraku yang dikasih dalam, mari kita berpikir yang baik selalu. Bahwa kalau saya berada masih saat ini ada di posisi ini, berarti Tuhan masih memandang saya. Halo, amin. Mari kita baca sama-sama di dalam Mazmur 33 ayat 18. Mata yang tertuju pada Yesus. 1, 2, 3. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia. Bayangin saudara, mata Tuhan aja masih tertuju kepada kita. Yang setuju katakan amin. Terus bagaimana dengan kita? Apakah mata hati kita tertuju kepada Tuhan atau tidak? Toel kiri kanan, engkau sudah lakukan yang pas, katakan. Engkau sudah lakukan yang pas. Kenapa engkau datang ke gereja di sini? Berarti mata hatimu, mata imanmu seperti dengan mata Tuhan. Kalau Tuhan sedang memandang matamu, berarti kita juga sedang memandang mata Tuhan. Kalau engkau datang ke gereja, datang di tempat ini, engkau sedang memfokuskan dirimu untuk lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada kita supaya kita akan bersama dengan Dia dalam kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Amin. Harusnya begitu. Coba saudara perhatikan di dalam dunia ini kan kita berbicara bahwa firman Tuhan adalah fakta. Ada orang-orang ketika hidupnya sudah sekarat, sudah kritis, sudah tidak berdaya, sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Biasanya bagaimana? Kalau sudah memang istilah kata sudah down, aduh Tuhan tolong supaya saya mati masuk. Padahal sudah mau mati-mati baru bagi tempat Tuhan. Nah kita yang masih hidup harus lebih getol, halo amin. Harusnya begitu. Aduh Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Nah karena ini Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah ketika engkau datang ikut Tuhan. Ketika engkau datang di dalam rumah Tuhan, kedepankan pikiran Kristus di dalam hidupmu, amin. Bahwa saya datang ke tempat ini sebab saya sedang dijamah oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya datang ke tempat ini karena saya sedang berjumpa dengan Tuhan di dalam alam roh. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena itu, saudara ketika engkau datang ke gereja memang harus benar-benar difokuskan untuk Tuhan. Sebab mata Tuhan sedang tertuju dalam hidupmu. Nah ketika engkau datang di dalam rumah Tuhan, selalu saya katakan kepada ibu bapak saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hati kita selalu harus terbuka. Bisa saja saudara, raga kita kelihatan, oh dia datang ke gereja memuji menyembah Tuhan, tetapi hatinya atau pikirannya lagi kacau loh saudara. Ada kemungkinan seperti itu. Tetapi saya percaya jemaat sekalian yang ada saat ini tidak. Amin. Halo amin. Karena hidup ini perlu dikoreksi. Iya amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, milikilah hati yang selalu benar-benar siap menerima lawatan daripada kuasa Tuhan. Supaya hidupmu selaras, searah dengan kekuatan firman. Saya berjuang habis-habisan untuk hal ini. Ada beberapa ayat yang saya ambil cuplikan saja ya. Di dalam Matius 13 ayatnya yang kita sudah sepakat dulu dengan firman Tuhan ya, tentang untuk hati dan lain sebagainya. Di dalam Mazmur pasal 13 ayat 4, 13 ayat 5, 13 ayat 7, 13 ayat 8. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, firman Tuhan dalam tanda kutip loh, bisa jatuh di pinggir jalan. Ini firman Tuhan bilang. Bisa juga firman Tuhan ini jatuh di tanah yang berbatu-batu. Bisa juga firman Tuhan itu jatuh di tengah semak duri. Dan bisa juga jatuh di tanah yang baik. Ya puji Tuhan kalau kita semua ada di posisi ini, amin. Nah karena itu saudara, mohon maaf kata, ketika firman Tuhan disampaikan, seorang pengkhotbah nggak main-main.
Saya selalu berdoa, Tuhan, supaya apa yang saya bagikan itu adalah pikiran Tuhan, itulah kata-kata Tuhan, supaya ketika jemaat membuka hati, firman Tuhan tidak jatuh di tanah di pinggir jalan. Kondisi ini menggambarkan nomor yang satu itu ya, menggambarkan bahwa mereka mendengar firman Tuhan tapi hatinya keras. Saya percaya di sini hatinya semuanya lembut. Amen. Amin. Hatinya lembut, haleluya ya. Kalau cuma istilah kata ketika engkau datang beribadah dan mengatakan bahwa ya udah saya sudah dengar, ya udah saya sudah tahu, nol, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Kondisi yang kedua, yaitu tanah yang berbatu-batu. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu hanya tumbuh namun tidak berakar kuat karena lapisan-lapisan tanah tipis, sehingga benih ini menjadi layu dan kering begitu panas sendiri daripada sinar matahari menerpanya. Kondisi ini menggambarkan bahwa mereka yang mendengarkan firman dan memang menerima, tetapi ketika penderitaan, ujian, hal-hal yang sangat tidak nyaman dalam hidup ini, mulai menyalahkan tuh, bisa menyalahkan Tuhan. Firman Tuhan itu akan kabur. Dan yang ketiga adalah tanah yang dipenuhi dengan simak duri. Benih ini tumbuh sebenarnya tetapi kalah kuat dengan simak duri. Nah, itulah keadaan kekristenan kita ya. Kondisi ini menggambarkan mereka yang mendengarkan firman dan menerimanya, tetapi kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan itu menghimpit firman Allah sehingga tidak bertumbuh dan berbuah. Harta benda, kenyamanan hidup membuat mereka jauh daripada hadirat Tuhan. Dari tiga golongan orang ini bukanlah orang-orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Ini loh, semuanya yang dari 4, 5, dan 7 ini semuanya mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebenarnya berkat itu sudah ada, tetapi mereka menyepelekan oleh karena himpitan dunia yang sangat berat ini. Mereka mendengar tetapi mereka tidak mendengar dengan benar. Kegagalan mereka dalam mendengarkan sebenarnya membuktikan keadaan rohani yang mereka yang sebenarnya. Ya, golongan orang yang digambarkan dalam perumpamaan ini menunjukkan iman yang tidak dulu atau tidak identik, karena hanya dalam sebatas percaya tanpa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kita ini bukan hanya sekedar percaya. Halo, amin. Tetapi melihat ini seperti pengalaman daripada Ibu Ribka dengan Pak Tio. Ada sesuatu yang didapat, ada nilai plus di dalamnya. Karena itu Bapak, karena itu Ibu Bapak, ketika engkau datang firman Tuhan, kedepankan, katakan kedepankan. Katakan kedepankan. Kedepankan apa? Yaitu kedepankan pikiran Tuhan. Jangan selalu berdasarkan dengan asumsi. Katakan asumsi. Bapak Yohani, mendengar dulu dah. Maju ke depan supaya firman Tuhan ya dan amin. Saya nggak ada apa loh, nggak ada konfirmasi dulu ya. Kata asumsi ini menurut Pak Yohani gimana? Asumsi. Nah, coba. Asumsi itu ya, kalau menurut peribahasa bahasa Inggris emang ya, asumsi itu ya ibu dari segala kebingungan. Nah. Jadi kalau misalkan kita udah mulai berasumsi itu ya membahayakan diri kita sendiri sih. Misalnya asumsi itu belum tentu terjadi, tetapi kita istilahnya udah membuat skenario duluan gitu. Apa yang akan terjadi kita udah pikirkan gitu. Tapi padahal nggak seperti itu gitu. Banyak misalnya kisah di Alkitab juga kan karena berasumsi, seperti halnya Daud sama Saul lah gitu kan. Karena Daud habis menang dengan Goliat, terus dia pulang ke negerinya, terus dia disambut sama wanita-wanita pada keluar itu menyanyikan misalnya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Di situ kan Saul mulai berprasangka, asumsi lah gitu. Dia berasumsi bahwa kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepada saya beribu-ribu gitu. Dan dari situ dia timbul niat jahat kepada Daud.
itu cuma karena asumsi gitu. Padahal kan misalnya semuanya itu jelas di dalam Samuel ya, kalau nggak salah di kitab Samuel itu misalnya sebetulnya itu menyambutnya raja gitu, menyambutnya raja. Semua wanita itu pada menyambutnya itu menghormatinya itu kepada raja, tetapi dengan asumsinya Saul itu ya timbul niat jahat kepada Daud gitu. Tetapi tetap yang dihormati itu adalah raja gitu. Siapa sih yang nggak menghormati presiden gitu? Ya misalnya asumsi itu emang bahaya lah. Bisa benar, Bisa benar, bisa salah, tapi kebanyakan salah. Saya juga bingung, kenapa ya khotbah saya kok dia sudah tahu duluan ya? Ini ada ayatnya tentang Saul dan Daud loh. Saya kurang tahu kenapa. Itu cara Tuhan, amin. Itu cara Tuhan. Nah, di dalam berasumsi di dalam gereja bisa terjadi. Banyak. Contohnya, ya ini yang saya mau katakan menghidupkan firman Tuhan lewat pengalaman nyata. Jangan hanya saya ngomong jadi omong doang. Halo, amin. Tetapi kalau terjadi di dalam jemaat ini loh, supaya kita sama-sama benahi. Katakan sama-sama benahi. Misalnya di dalam gereja kira-kira apa hal-hal apa yang bersangkutan dengan asumsi. Tidak apa-apa. Jangan menyebutkan nama orang dong. Ya secara sebenarnya di dalam gereja juga emang pasti banyak kan yang asumsi ya. Apalagi misalkan kitanya nggak terlalu kenal dengan orang itu gitu. Misalkan kayak misalkan asyir atau apa gitu. Misalkan kita kesalahan tiba-tiba ada yang nyapa atau apa yang di sini dibiarin gitu. Ntar kan kita ada tersinggung, waduh gitu. Tapi ya biasanya bukan yang di itu aja sih, biasanya di pelayanan juga kadang ada mengenai asumsi itu. Tapi ya kita sama-sama saling mengerti lah, paling enggak kita harus mengenal pribadinya itu seperti apa gitu. Misalnya boleh dibilang harus banyak maklum aja gitu, sama-sama saling menghargai lah gitu. Kita misalnya kan semuanya juga untuk kemuliaan nama Tuhan ya, bukannya untuk kepentingan pribadi ataupun untuk pujian semata lah gitu. Ya itu aja sih. Sebab kan di dalam gereja kan itu kita terdiri dari berbagai macam orang dengan pola pikir yang berbeda, dengan suku dan agama yang berbeda. Agama yang berbeda, agama sama kali ya. Kita suku dan itu beragam yang berbeda, cara ngomong, cara bicara, apalagi yang terlibat di dalam sesama pengerja dan lain sebagainya. Bisa ada TikTok di sini loh. Bisa ada kesalahpahaman. Saya mau tanya, gereja itu sempurna nggak? Ini kita mulai berpikir, gereja ini sempurna nggak? Nggak ada gereja yang sempurna. Yang sempurna ketika kita masuk dalam kerajaan surga. Tetapi kita sedang membenahi itu, Nah karena ini Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mulai berpikir bahwa ini asumsi ini sebenarnya baik, tetapi bisa menjadi jahat. Jangan sampai ikut Tuhan kita selalu berasumsi. Jadi ketika ada hal-hal yang terjadi di dalam gereja, mohon maaf kata, misalnya ada orang yang menceritakan sesuatu kepada Tuhan ya, bercerita bla 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 bla. Ya biasanya orang kalau mau menceritakan bisa cari perhatian, betul bukan? Cari perhatian biasanya ngomongnya berlebih atau berkurang. Bisa lebih dan kebanyakan lebih. Dan untuk menyatukan orang yang ngomong dengan Yohan, ya puji Tuhan kalau Yohannya lempeng pikirannya. Tapi kalau dia nggak lempeng, asumsi bisa muncul nggak? Mendengarkan. Ketika mendengarkan dia pasti akan berpikir ada apa, betul bukan? Nah kalau sama-sama apa yang saya sampaikan, misalnya saya kasusnya, terus sampaikan kepada Yohan yang ngomong, iya ya, kok bisa begitu ya? Bisa disampaikan ini ya, puji Tuhan kalau dia mengatakan benar, amin. Tapi kalau dia menyatakan salah karena dia mencari kenyamanan dan ini berasumsi, ribet nggak Tuhan? Tuhan bilang, iya benar mana nih? Betul kan? Bingung. Nah karena itu Ibu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya semua jemaat ya selalu berpikiran seperti pikiran Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah ketika sesuatu hal ini terjadi, harusnya ya saya dengar dulu. Katakan banyak mendengar. Katakan sama-sama banyak mendengar. Karena itu kata firman Tuhan. Sebab mulut ini bisa membawa kita ke neraka jahanam lagi. Betul bukan?
Nah karena itu ketika hal itu terjadi, sikap Yohan, misalnya saya datang ke Yohan, mendengar atau langsung ditanggapi? Hah? Mendengar kan? Tapi kau harus cari tahu dulu apa yang saya sampaikan. Misalnya menceritakan orang lain, sampaikan kepada kamu. Kamu harus cari tahu ke saya atau ke yang dia ngomongin? Ya, cari tahu ke dua belah pihak. Ya dua belah pihak dong. Tetapi yang paling pasti dulu cari tahu dulu yang sana. Lompat dulu, mutar dulu, benar nggak apa yang dia katakan? Kalau nggak benar, baru disatukan. Nah di dalam gereja jangan kita sampai tidak masuk ke surga karena katakan jangan berasumsi. Nah karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika juga engkau datang ke gereja, mohon maaf kata saya akan tegas mengatakan ini. Dan itu menjadi beban moral bagi setiap hamba Tuhan. Kalau saudara jadi hamba Tuhan, saudara baru merasa. Jangan sampai khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, jemaat mulai berpikir, Om sudah sampaikan itu kepada pengkhotbah. Bisa nggak itu katakan asumsi? Jadi ketika ada hamba Tuhan ini menyampaikan, saya duduk di sana, ini udah settingan ini. Halo, udah settingan ini. Om memakai orang lain sebab Om nggak berani. Nah ini bahaya banget saudara. Bahaya. Nah karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya hal-hal yang kecil ini tidak terjadi lagi di dalam gereja. Kalau amin. Ini ada beberapa hal yang saya coba pelajari bahwa asumsi itu alami, alami ya. Ada yang positif dan ada yang negatif, ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Tapi lebih sering dikonotasikan dengan negatif karena asumsi adalah cara berpikir, berpendapat, menarik kesimpulan berdasarkan pengertian, pemahaman, pengalaman diri sendiri, atau seringkali kita bilang aku pikir. Jadi ketika sudah dibenahi, sudah ketemu, ya aku pikir. Itu biasanya begitu. Dan kalau untuk ke surga, saya mau tanya, apakah kita harus berpikir terlalu bermumat? Enggak. Ke surga kita hanya memikir bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika apa yang kita asumsikan tidaklah benar, maka dengan tanpa beban dan rasa bersalah kita sering bilang, oh alah ternyata tidak seperti itu toh, tak pikir lagi, tak pikir kemana-mana. Haleluya. Alangkah bijak bila kita tidak lagi mudah berasumsi yang negatif. Lebih baik, mari kita baca sama-sama di dalam Filipi 4 ayat 8. Tolong baca Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Tolong buka Alkitab. Siapa yang bisa duluan baca ayat 4? Ya jawab Bapak Yohanes. Filipi pasal 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini loh, pikirkanlah semuanya. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Berarti dengan kata lain tidak ada lagi kata asumsi harusnya begitu. Tapi masih terbawa tetap. Tetapi setidaknya berasumsi yang baik. Terus di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, sama-sama baca 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran. Jadi pikiran kita ditaruh di dalam pikiran Kristus. Dan itu butuh perjuangan. Katakan itu butuh perjuangan. Dan apa yang kasih dalam Tuhan ini Bapak Yohanes sudah ambil ada beberapa poin, tapi saya mau
jelaskan di sini dulu ya tentang kata asumsi. Asumsi itu ada di dalam Alkitab enggak? Ya tadi Pak Yohanes sudah siap bilang tadi, itu poin yang satu itu loh. Daud berasumsi terhadap apa? Saul berasumsi yang negatif terhadap siapa? Daud. Karena orang ngomong, iya loh, orang ngomong. Kalah gua, repot gua. Ya dilibas aja lewat dia. Biasanya asumsi itu merugikan orang lain. Tetapi sesuatu yang sangat menarik sekali saudara yang dikasih dalam Tuhan. Akar dari asumsi yang pertama di dalam Kejadian 3 ayat 6. Ayo kita baca sama-sama Kejadian 3 ayat 6. Tolong Ibu Reni agak cepat. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi perhatian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saya mau tanya, Hawa berasumsi enggak? Sebelum dia memakan buah, apa yang ditawarkan oleh iblis? Kalau kamu memakan buah ini, kamu akan seperti Allah. Iya. Ini loh. Apa di situ juga? Siapa bilang? Ya iya ya. Jadi Tuhan melarang kita supaya tidak boleh menyamakan diri dengan Allah. Repot saudara. Nah, pagi hari ini mari kita berpikir yang baik bahwa kita sedang dibukakan oleh kuasa Tuhan sehingga kita makin mengerti kehidupan kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita itu akan makin joy di hadapan Tuhan. Amin. Semakin makin mantap. Jangan juga sampai mohon maaf kata antara ada suami dan istri itu masih lebih berasumsi satu dengan yang lain. Suami gua pergi kerja apa? Kerja atau mengerjain sesuatu. Nah repot dong. Dalam tanda kutip loh. Biasanya dalam tanda kutip, ya saya mohon maaf kata ini sesuatu pengalaman yang sangat tidak menyenangkan sekali yang pernah saya alami. Firman Tuhan tanpa pengalaman itu kurang mantap. Waktu nikah, ternyata saya keselip dengan foto-foto ya, namanya orang Manado ya, senang melihat yang indah-indah. Jadi ada foto gadis cantik. Waktu itu saya ketemu di kapal, dia tukar dengan saya, ya sempatlah pacaran ya. Dia ambil foto saya ambil foto dia. Saya taruhlah di album. Sedap, saudara. Itu katakan sedap. Ronald ketawa. Awas saudara, pegang ini. Ini pengantin baru ini, tanggal 28 yang menikah. Saya salah. Waktu foto itu memang ya agak lumayan lah. Jadi waktu itu saya sibuk sekali dengan kegiatan wilayah dan lain sebagainya. Seringkali pulang malam. Ya iblis sudah mulai utak-atik hatinya. Hati-hati loh, hati-hati loh. Dia mulai buka albumnya. Masa dia waduh rame saudara. Saya bilang kita kan sudah nikah bla bla. Ya tapi dia lobeng-lobeng di depan saya. Cewek cantik saudara. Ya mau. Dia hampir dalam tanda kutip itu kami belum punya anak. Ya namanya kan pengantin baru kan belum terlalu obral-obral buka-buka dalam, tapi dia buka semua album saya kan memang dari perantauan itu ada, bahkan saya selipkan di album pernikahan waktu itu yang tebal saudara. Dia marah saya bilang aduh Tuhan salah saya. Dia kenapa kok musnahkan dulu. Jadi itu pengalaman. Istriku masih ini pengalaman loh saudara. Jangan. Saya bilang dia udah ditaruh, sudah nikah kan dan sebagainya. Tetapi itu adalah fakta. Jadi apa pengalaman dari ya nabi-nabi yang ada di sana juga, termasuk juga pengalaman saya. Dan saya berdoa supaya hal ini tidak akan merembet terlalu jauh kepada kehidupan kita sebagai orang yang di dalam Tuhan. Amin. Oke, ibu bapak saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentang asumsi ini sangat luar biasa, sangat dahsyat dan sangat. Saya mau katakan mari kita mulai berpikir yang baik bahwa Tuhan adalah penolong dan pemberkati kita. Amin. Dan saya berdoa ketika engkau datang ke gereja seperti yang sudah katakan tadi,
berpikir yang baik saja. Katakan berpikir yang baik dalam segala hal, baik di dalam jemaat, di dalam dunia kerja, dengan apapun yang akan kita kerjakan lakukan nanti. Asumsi pun di dalam keluarga itu pernah terjadi dengan saya. Ketika anak saya terbang, siapa yang jemput dia? Kan mohon maaf kata, ketika anak saya juga oleh karena clash dengan satu keluarga, karena waktu itu diambil opai, dia harus pindah di dalam satu keluarga. Keluarga ini mohon maaf kata ya, saya mesti bongkar sekarang. Orangnya duda, punya anak. Sebab anak saya yang Renata itu harus kerja di Jerman itu cuma 1 tahun. Pikiran saya kacau. Dia bilang, kau cewek, bagaimana, bla 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 bla. Langsung dia bilang, berpikir yang baiklah, anak muda ada di perantauan. Kalau bapak pikiran jelek ya jeleklah terjadi. Mesti dulu, puji Tuhan, ampuni saya Tuhan. Iya, itu fakta. Jadi memang ada program au pair, ada FSJ, dan sekarang anak saya masuk di program untuk kuliah sekarang, dia sedang lagi belajar. Jadi pada waktu 1 tahun pikirannya kalang-kalang, jangan. Ini kata-kata jangan-jangan ini iblis juga suntik dalam pikiran saya. Jadi setiap hari saya pantau dia sama gimana aman. Tahu-taunya saudara, anak saya sudah diangkat anak oleh bapak itu. Jadi kalau Natal mesti main ke rumah dia. Kamu harus main jaga Ian, namanya anaknya ke laki-laki Ian, sudah SD gitu ya sekarang. Kamu datang lihat adikmu lah, ngobrol dengannya, dia selalu tanya sama kamu. Dan ketika hal itu terjadi dengan Tuhan, ampuni saya. Memang kita seringkali berpikir yang dalam ada ngaco-ngaco. Ya kembali, ingat kita ini adalah warga surga. Lebih baik memikirkan hal yang baik, semua yang indah, semua yang mulia, semua yang semuanya. Oke, firman Tuhan saya nanti sambung lagi minggu depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Engkau baik, diberkatilah kami semuanya. Biar apa yang hamba sudah sampaikan, apa yang hamba sudah bagikan, biarlah menjadi kekuatan iman bagi kami. Kami harus hidup dengan kenyataan-kenyataan yang ada, bahwa ketika kami beribadah di tempat ini, ada hal-hal yang baik yang harus kami rasakan dan kerjakan. Bapak, biarlah semua jemaat yang sudah hadir, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang pahit atau yang manis, biarlah mereka mengembalikan semuanya untuk